Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kajian subuh kali ini kita akan membahas paling tidak surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45. Siapa yang hafal ayatnya? Wasta'inu wa innaha. Tidak sepanjang itu. Yang kita bahas hanya potongan awalnya. Wasta'inu bisobri wassalah. Dari ayat ini ternyata sholat itu ternyata satu-satunya ibadah, satu-satunya wasilah ibadah yang Allah sebutkan untuk mengabulkan doa. Jadi kalau kita punya banyak permintaan, punya banyak masalah, maka wasilah untuk meminta menyelesaikan masalah itu, wasilah untuk meminta mengabulkan keinginan kita itu adalah dengan sholat. Tapi ada syaratnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kalimat pertama, ayat pertama, wasta'inu. Memintalah tolong kepadaku. Minta tolonglah kepadaku ketika kita dalam keadaan bermasalah. Kalau kita punya banyak masalah, artinya Allah sudah sebutkan dari awal bahwa jika hamba-hambaku, jika kita semua sedang mempunyai masalah, maka syarat pertama adalah as-sobru dulu. Apa itu sabar? Menerima dulu. Kita ikhlaskan dulu, kita terima, kita ikhlas bahwa Allah memberi kita masalah ini. Kita terima dan ikhlas bahwa Allah memberi kita ujian ini. Jadi ketika ujian datang, ketika masalah datang, yang mana ujian dan masalah ini pasti ada di semua umat muslim, termasuk kalian, bahkan yang belum cukup umur pun punya masalah. Kalian yang dari kelas 1 sampai nihai, coba pikirkan. Pasti punya masalah kan? Setiap harinya. Pasti punya ujian dan cobaan setiap harinya. Allah bilang dalam ayat itu, Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu. Maka ketika punya masalah, meminta tolonglah kepada Allah. Bisobri, pertama, terima dulu, ikhlas dulu. Kalian harus ikhlas, kalian harus terima bahwa masalah ini hanya saya memang yang sanggup. Karena dalam surat Al-Baqarah juga ayat 180, ayat terakhir, ayat 286, disebutkan di awal ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kalian ditimpa masalah, nih usah yakin, kalian dari kelas 1 sampai nihai pasti punya masalah. Mau itu masalah pribadi, masalah dengan pengurus, masalah dengan ustadz, masalah ujian, masalah hafalan, masalah murojaah dan sebagainya, bahkan masalah tidak betah. Lalu begini, akan datang suatu masa, akan datang suatu saat bagi setiap hamba Allah yang mana dia akan merasakan suatu masalah yang sangat besar. Di masa itu kalian akan merasakan masalah yang saking besarnya itu seperti hidup kalian itu berat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akan tiba masa itu. Dan ketika kalian merasakan masa itu dalam hidup kalian, yakinlah
bahwa pada saat itu Allah sedang merencanakan sesuatu yang indah. Allah akan merencanakan menaikkan derajat kalian dan meningkatkan kualitas hidup kalian dengan ujian itu. Dengan syarat sabar tadi. Dua ayat ini saling berkesinambungan. Syaratnya adalah kalian menerima itu. Karena setiap ujian, setiap masalah, itu hanya akan Allah berikan kepada hambanya yang mampu. Maka ketika kalian dapat masalah, jangan update status di sosial media. Tidak akan selesai. Atau bahkan bagi kalian yang sulit untuk curhat ke temannya, itu justru tidak masalah. Karena untuk menyelesaikan masalah itu kuncinya tadi, as-sabru was-shalah. Kalian merasakan masalah saya sangat berat. Masalah saya betul-betul menghilangkan konsentrasi saya selama nyantri di sini, selama menjalankan program di sini. Sampai kalian ketika sholat mungkin kalian berdoa, ya Allah, kenapa saya? Kenapa harus saya yang diberi masalah ini? Saat itu harusnya kalian langsung sadar bahwa ayat terakhir Al-Baqarah, surat yang paling kalian sukai itu, berfirman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, kenapa masalah ini datangnya ke saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Karena cuma kamu yang sanggup. Karena cuma kamu yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kalian belajar IPA kan dengan Ustadz Mulyadi? Sama, masalah dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya itu berbanding lurus. Semakin besar masalahnya, maka kemampuan kalian untuk menyelesaikan masalah itu juga semakin besar. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena ketika kalian dapat masalah, saat itu kalian sedang dapat kepercayaan dari Allah bahwa hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah itu. Belum tentu masalah kamu yang tidak betah ini sampai pengen pindah, itu bisa dihadapi oleh teman kamu. Belum tentu masalah sulitnya hafalan juz 19 ayat pertama misalkan, belum tentu itu bisa diselesaikan oleh teman kalian. Semua masalah yang sedang kalian hadapi, masalah tidak betah, masalah banyak masalah, masalahnya banyak masalah, Ustaz. Banyak, rekapitulasi masalahnya tuh. Terekap dari pagi sampai siang, dari urusan sekolah sampai urusan rumah, itu masalah semua. Karena Allah percaya cuma kamu yang bisa. Ada dua. Kenapa datangnya masalah? Ada dua hal. Pertama, Allah punya rencana yang indah untuk kamu setelah masalah itu. Kamu tidak minta masalahnya kan? Yang kedua, karena kamu meminta masalah itu. Jadi ada dua masalah itu yang datang. Sebabnya. Pertama, karena Allah ingin memberikannya kepadamu. Kedua, karena kamu yang minta masalah itu. Maksudnya apa, Ustaz? Kok saya yang minta? Begini. Ketika kamu ingat dulu waktu sekolah, SD, di rumah, mau berangkat sekolah, lalu ingin pakaiannya rapih, wangi dan bersih, apa yang kamu minta ke orang tua? Mah, tolong siapkan besok itu kita harus pakai baju koko atau baju muslim karena ada acara di sekolah. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu dalam mengabulkan keinginan kamu? Baju yang ada itu kalau kotor pasti dicuci dulu. Dan kalau itu sangat kotor, dicucinya pasti berlapis-lapis agar bersih. Dia dengan deterjen dulu yang panas,
Lalu setelah dicuci, setelah yakin bersih, diputar lagi memakai pewangi. Setelah itu harus dijemur dulu. Setelah itu harus disetrika dulu. Disetrika dari ujung leher sampai ujung bawah baju. Disetrika agar rapi. Lalu keinginan kamu akan terkabul. Paham analoginya? Semakin banyak seorang hamba meminta kepada Allah, semakin banyak permintaan kalian, maka Allah pasti kabulkan. Paham ya? Dan ketika Allah kabulkan, mudah bagi Allah kabulkan. Allah akan kabulkan itu dengan sunnatullah, dengan sunnah alam, bahwa mengabulkan doa dan menciptakan sesuatu itu pasti ada prosesnya. Paham sampai sini? Ketika kalian meminta pelangi yang indah, maka akan Allah buat prosesnya dengan turun, dengan cahaya yang terang di langit tadinya, Allah buat dulu awannya menjadi mendung. Lalu Allah turunkan hujan. Allah turunkan badai yang besar. Setelah itu semua meredup dan kalian bisa melewati itu, maka baru kalian bisa melihat pelangi yang. Ketika kalian meminta kepada Allah sesuatu yang baik, pasti Allah kabulkan dengan membuat prosesnya. Nah, itu maksudnya masalah yang kalian pinta sendiri. Berarti saya lebih baik nggak minta dong, Ustaz. Nah, balik lagi ke kaidah yang pertama, bahwa setiap Allah memberikan masalah kepada hambanya, pasti Allah sedang merencanakan sesuatu yang indah di akhir, yang tadi kalian pinta itu, atau Allah akan naikkan kualitas hidup kalian. Kaidah orang tua dulu bahwa semakin banyak kita meminta, makanya orang tua dulu nih biasanya bilang, nggak usah banyak mau, terima aja yang Allah kasih. Soalnya setiap kamu banyak meminta, semakin banyak yang kamu pinta, semakin banyak nanti masalah yang akan datang untuk mengabulkan permintaan itu. Sekarang, siapa yang cita-citanya hafal 30 juz? Angkat tangan. Siapa yang cita-citanya nanti nihai bisa hatam tasmi 30 juz didengar oleh orang tuanya 2 hari 2 malam, oleh semua guru dan oleh abi? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti nggak usah doakan. Oke, terima kasih. Sekarang sama-sama kita pahami. Keinginan kita yang mungkin 30 juz, apakah sesuatu yang ringan? Apakah pahalanya besar? Maka harus maklum, kalau untuk menuju tasmi akbar 30 juz, hidup kalian di pesantren ini dari kelas 1 sampai kelas 6 akan masuk banyak masalah. Bukan hanya masalah susah setoran, bukan hanya masalah susah cari waktu murojaah, bukan hanya masalah susah Ustadz membagi waktu antara ujian-ujian nihai yang lain dengan murojaah, bukan hanya masalah itu, bahkan datang masalah dari rumah, bahkan datang masalah dari kesehatan diri sendiri, bahkan datang masalah dari terdekat, dari teman-teman sendiri, dari kakak kelas, adik kelas, dan dari pengurus. Semua masalah itu datang rame-rame, karena masalahnya permintaan kita tidak mudah. Maka masalah yang datang juga tidak akan mudah. Kalau hanya satu masalah yang datang ke kalian, mustahil setelah masalah itu selesai, kalian hafal 30 juz dan mungkin. Karena yang kita cita-citakan, kita sama-sama di sini semua, yang kalian cita-citakan dan orang tua kalian cita-citakan adalah sesuatu yang mulia. Jadi mustahil ujiannya ringan. Apakah ujian kelas 1 dan ujian nihai lebih mudah ujian kelas 1? Apakah hasilnya lebih baik ujian nihai? Karena setelah ujian nihai kalian akan tasmi akbar dan selesai dari pesantren. Selesai kalian lulus. Ujian nihai kenapa lebih sulit? Karena hasilnya lebih baik. Yaitu. Jadi kalau kalian masing-masing, Ustadz kenapa saya ada masalah di rumah? Kan saya pengennya hafal Quran. Kenapa ujiannya tidak hanya tentang tadarus dan murojaah?
Karena cita-cita kalian yang tinggi. Karena cita-cita ini mulia. Ketika kalian bisa menyelesaikan, ketika kalian bisa melewati semua masalah itu sampai akhir nihai, baru kalian akan mendapat cita-cita itu. Kalian bisa tanya ke Ustadz Zidan. Kalian bisa tanya, sebelum Ustadz Zidan siapa? Ustadz Hamdan. Kalian bisa tanya mereka yang mungkin 30 juz, sebanyak apa masalah mereka. Jadi kalau Ustadz Zidan ngajar di kelas kalian, misalkan sedang piket, mengisi guru yang tidak hadir, yang kalian tanya bukan tips bagaimana cara menghafal yang baik, bukan tips bagaimana cara murojaah yang baik, bukan minta jadwal murojaah beliau yang baik bagaimana, bukan. Yang harus kalian pelajari itu adalah, yang harus kalian tanya itu adalah, Ustadz Zidan, Ana pengen tahu masalah apa aja yang antum hadapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang harus kalian tahu. Karena seringkali kita hanya melihat sesuatu yang indah itu sudah jadi, tidak memikirkan bagaimana prosesnya. Kalian lihat lampu itu indah, kan tidak langsung jadi, prosesnya sulit. Ya kalian lihat hadis akhirnya saja, bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu di akhirat akan mengalungkan mahkota ke orang tuanya. Di hadis lain akan membawa 7 keluarganya. Di hadis lain bisa masuk ke surga lewat pintu yang mana saja. Di hadis lain bisa menarik keluarganya yang tidak masuk surga untuk ikut bersamanya ke surga. Terlepas hadis itu mardud ataupun hadis itu sahih, kalian lihat ujung hadisnya terpotong dari awal. Kalau kita hafal Al-Quran, maka di akhirat nanti orang tua akan kita kalungkan. Sampai situ tuh. Dari awal langsung loncat ke ujung. Kalian tidak baca tengahnya, kalian tidak baca prosesnya. Bahwa proses menghafal Al-Quran itu ya sesulit itu. Ya, begitu. Jadi kalau sekarang kalian merasakan itu, merasakan yang tadi, bahwa hidup saya penuh masalah, hidup saya penuh ujian, kalian harus yakin bahwa ujian dan masalah itu adalah proses dari hujan badai tadi, agar doa kalian yang seindah pelangi itu dapat cepat terkabul. Fahim tum? Nah, tatim bi kifaratil majlis. Ustaz tidak akan panjang, semoga yang Ustaz sampaikan kali ini bisa betul-betul kalian jalani selama di pesantren sampai kalian lulus. Karena selama kalian pesantren dari awal masuk sampai nanti lulus, yang akan selalu mendampingi kalian hanya satu, masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah itu, bisobri, dengan menerima masalah itu. Karena dalam ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena hanya kalian yang sanggup. Menurut Allah hanya kalian yang sanggup. Tidak mungkin kalian tidak sanggup. Pasti bisa diselesaikan, pasti bisa dilewati. Masalah tidak selalu harus diselesaikan, tapi juga masalah kadangkali hanya harus dilewati begitu saja. Tidak semua masalah itu harus kalian selesaikan. Dan terakhir baru kalian minta doa ke Allah ketika kalian sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.